Di segmen sebelumnya kita membahas begitu terkait impor yang mana dalam Permendak ini juga harus diatur kembali begitu ya, karena memang bisa saja mematikan potensi ataupun peluang-peluang yang ada dari dalam negeri kita dan di pengusaha dalam negeri kita. Tapi kalau kita melihat di mana angka ataupun temuan dari impor ilegal ini juga masih dalam kategori yang cukup tinggi, Pak Edi. Bagaimana juga DPR mengamati terkait hal tersebut? Ya, penyebab yang lain adalah impor ilegal. Itu sudah menjadi bukan rahasia umum bahwa mafia impor ilegal yang melibatkan imigrasi, bea cukai dan lain-lain ini terjadi. Ini yang susah untuk dikendalikan. Maka pemerintah mestinya lintas sektoral harus fokus pada pemberantasan mafia ilegal. Nah, di sini menjadi sumber penyebab utama karena ya barang ilegal di Indonesia kan Anda tahu sendirilah, masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di mana titik-titik itu yang kemudian tiba-tiba masuk, ini yang merusak. Jadi selain merubah Permendak nomor 8 2024, maka Pak Presiden harus fokus untuk memberantas impor ilegal. Dan itu jelas kok masalahnya. Lalu yang terlibat siapa saja jelas. Tinggal keberanian eksekusi. Jadi nggak perlu kajian data, datanya sudah banyak itu. Dibahas di mana-mana itu. Tinggal berani nggak masuk ke situ. Tinggal berani atau tidak gitu ya. Dalam kajiannya pun sudah terlihat jelas data-datanya. Baik, kita lihat dari segi pemerintah juga pemerintah dengan menanggapi PHK yang terjadi di mana-mana, bahkan berbagai sektor saat ini juga membentuk Satgas PHK saat ini. Bagaimana yang juga tentunya langkah yang juga disiapkan oleh DPR terkait mendukung upaya pemerintah dalam Satgas PHK? Satgas PHK itu sebetulnya timbul akibat lemahnya pengawas tenaga kerja. Pengawas ketenaga kerja yang dimiliki oleh Kemenaker itu lemah sekali. Jumlah tenaganya sedikit sekali. Sehingga coverage di setiap provinsi untuk mengawasi perusahaan-perusahaan itu lemah sekali. Maka cocok kalau dalam waktu singkat ini Satgas PHK didorong untuk menghadapi situasi. Pertama, dia harus fokus di sisi hulu. Dia petakan perusahaan-perusahaan yang terutama yang padat karya, yang punya resiko tutup, itu dia harus advokasi di situ. Apa masalahnya? Perusahaan-perusahaan yang pilot dibantu dulu, dicarikan solusi. Itu tugas Satgas PHK. Yang intinya tadi yang saya sebut, perusahaan jangan sampai tutup. Kalau perlu yang bantuan pemerintah yang mungkin masuk itu ditangani oleh Satgas PHK. Dari sisi hulu, mencegah perusahaan tutup, mencegah PHK. Dari sisi hilir, Satgas PHK harus fokus advokasi pekerjanya yang kena PHK. Kan hak-hak mereka harus terlindungi dengan baik. Hak kompensasi PHK, itu satu. Hak jaminan sosial, baik ketenagakerjaan maupun kesehatan. Hak jaminan kehilangan pekerjaan. Ini semuanya harus diadvokasi dengan baik. Kan selama ini setiap kali perusahaan PHK tutup lalu PHK, Sritek misalnya sampai sekarang, THR nggak selesai. Sampai sekarang kompensasi PHK belum selesai. Korbannya siapa? Kan pekerja. Nah, mengapa ini terjadi? Ya karena nggak ada endorse pemerintah yang kuat, yang menekan setiap perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban mereka kepada pekerja. Nah, Satgas PHK harusnya masuk ke wilayah itu untuk menutup kelemahan pengawas ketenagakerjaan yang dimiliki oleh Kemenaker dan seluruh jajaran di pemerintah daerah yang lemah. Jadi saya mendorong sekali pada masa krisis seperti ini, Satgas PHK tepat. Untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan. Baik. Kalau Anda katakan pemerintah harus hadir begitu ya, khususnya di sektor padat karya dan mengendorse baik dari sisi hulu di pengusahanya dan juga di sisi hilir di karyawannya. Seberapa kuat pemerintah kita, Pak Edi, untuk mengendorse di kondisi yang ada saat ini? Ya APBN harus dilihat secara utuh. Menkyu, Bappenas, Pak Presiden sendiri. Ini persoalan penting, ini hubungannya dengan kesejahteraan langsung, sandang papan pangan ada di sini, jaminan sosial ada di sini, ketenagakerjaan ada di sini, ini menurut saya mendapat prioritas. Lalu Kemenaker juga harus mulai merelaksasi anggaran-anggaran yang kemarin diefisiensi. Kan di situ ada pelatihan tenaga kerja mandiri yang diefisiensi, pelatihan untuk sertifikasi yang diefisiensi, lalu kesempatan untuk magang bagi tenaga kerja kita yang diefisiensi. Di saat seperti ini nggak tepat. Kan mereka sedang butuh kehadiran negara. Tapi kalau nggak ada anggaran atau anggarannya diefisiensi, kan ini satu kontradiktif. Jadi
Saya akan mendorong Kemenaker, mitra kami di Komisi 9, kemudian juga pemerintah Pak Presiden ini diprioritaskan dulu. Yang lain bolehlah diefisiensi. Tapi kalau hubungannya dengan rakyat langsung yang terancam, yang mereka saat ini sedang butuh, jangan. Karena ini menyangkut kehidupan mereka. Nah, yang terakhir tentu revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan ini amanah besar. Dan Komisi 9 sudah membentuk panja. Baru membentuk panja. Kami sedang akan mengatur jadwal untuk intensif membahas di 2025 ini. Tapi saya harapkan pemerintah juga sama. Jangan sampai nanti DPR mendorong, pemerintahnya ngerem. Atau semangatnya nggak sama. Karena kecepatan membuat undang-undang itu kerja sama antara DPR dan pemerintah. Nah, oleh karena itu dengan reformasi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru yang bisa mengakomodasi seluruh persoalan ketenagakerjaan dan seluruh perkembangan dunia industri kita, maka ini menjadi solusi penting. Maka Komisi 9 tentu akan mengundang seluruh stakeholder, sisi pengusahanya, sisi asosiasi buruhnya, para akademisi, para teknokrat, para anak-anak muda yang mewakili kepentingan mereka, ini akan coba dielaborasi oleh Komisi 9, kemudian menjadi rumusan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lebih kompetitif, bisa menyelesaikan seluruh persoalan, baik si pengusaha maupun pekerjanya. Oke, baik Pak Edi, Anda menyinggung juga terkait kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah. Dengan tentunya Anda katakan perlu dilihat juga secara utuh begitu ya APBN dan mana saja yang menjadi prioritas di kondisi yang terjadi saat ini. Apakah Komisi 9 juga melihat adanya peluang dari evaluasi terkait kebijakan efisiensi anggaran pemerintah saat ini? Pasti, karena efisiensi kan kemarin dibahas dengan cepat ya. Dan tentu saya bisa meyakini pemerintah ingin melihat anggaran ini tepat sasarannya. Mungkin dianggap yang kemarin tidak tepat. Tentu dia akan melakukan upaya dulu, efisien. Tapi setelah itu baru kelihatan nih mana yang perlu diefisiensi, mana yang tidak. Nah di sektor ketenagakerjaan yang saya sebut tadi, yang hubungannya dengan peningkatan skill SDM kesehatan kita, jangan dong. Karena itu penting saat ini sedang dibutuhkan. Orang kena PHK, dia harus cari pekerjaan baru. Mungkin skillnya yang sekarang dengan perusahaan yang baru nggak nyambung. Dia butuh mempelajari skill yang baru ini butuh. Maka ada jaminan kehilangan pekerjaan kan masuk ke situ tuh. Lalu ada pelatihan tenaga kerja mandiri, ada pelatihan sertifikasi, ada magang bagi anak-anak muda baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini kan semuanya menyiapkan, menjembatani gap antara dunia pendidikan kita yang tidak connect dengan kebutuhan industri, lalu di tengahnya ada pelatihan. Nah ini jangan dikurangi dong. Kalau ini dikurangi, semakin gap antara dunia pendidikan kita yang nggak nyambung dengan dunia industri, akhirnya tenaga kita unskill. Kan sekarang perusahaan asing banyak yang lari ke Vietnam, Thailand. Mengapa? Salah satunya adalah produktivitas, keterampilan, kedisiplinan, etos kerja, secara umum produktivitas. Ini yang harus kita dorong naik sehingga lambat laun produktivitas tenaga kerja kita itu mendekati negara-negara tetangga kita.